Ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil. Ya Allah, terimalah dan sampaikanlah pahala Al-Quran yang kami baca, tahlil kami, tasbih kami, istighfar kami, dan sholawat kami kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah yang menjadi penyambung, sebagai rahmat yang turun dan sebagai berkah yang menyebar kepada kekasih kami, penolong kami dan buah hati kami, pemuka dan pemimpin kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik sahabatku sekalian, marilah kita terlebih dahulu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di setiap detik dan harinya selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Sehingga kami tim Luis Channel masih diberikan kesempatan untuk memberikan sekilas informasi tentang dakwah ziarah kubur. Kali ini tim kami masih berada di kawasan Sunan Giri ya. Dan kali ini kami mau ke makam Sunan Prapen. Baik, terus ikuti perjalanan kami. Baik sahabatku, ini dia makam Sunan Prapen ya. Setelah berziarah di makam Sunan Giri, kita mau berziarah di makam Sunan Prapen ya. Makam Sunan Prapen kurang lebih sekitaran 200 meter dari makam Sunan Giri ya. Sunan Prapen atau Syekh Maulana Fatihal adalah putra dari Sunan Dalem atau Syekh Maulana Zainal Abidin, sekaligus cucu dari Syekh Ainul Yakin yang bergelar Sunan Giri. Dan ini dia anak tangga menuju makam Sunan Prapen. Sunan Prapen merupakan penerus Kesultanan Giri yang keempat ya. Sunan Prapen mendapat amanah sebagai Sultan Giri relatif panjang. Beliau memerintahkan Giri lebih dari setengah abad, hingga konon usia beliau lebih dari 1 abad. Pada masa bakti Sunan Prapen, Giri Kedaton telah mencapai kemakmuran dan menjadikan Giri sebagai pusat peradaban Islam sekaligus pusat ekspansi di Jawa di bidang ekonomi dan politik di Nusantara, serta berhasil membentuk dan memperluas kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam. Dan ini dia makam beliau ya.
Ini dia makam beliau Sunan Prapen. Sunan Prapen sangat disegani raja-raja di Pulau Jawa. Beliau selalu menjadi rujukan para raja sekaligus beliau menjadi pelantik para raja di tanah Jawa. Selain itu, Sultan yang sekaligus ulama ini, beliau mampu membina akhlak dan keimanan rakyatnya dengan baik. Setelah Sunan Prapen wafat, amanah untuk memimpin umat Islam serta rakyatnya diteruskan oleh putranya yang bergelar Panembahan Kawiskuwo. Makam Sunan Prapen terletak di Desa Kelangonan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sekitar 200 meter barat makam Sunan Giri. Sunan Prapen beliau pemimpin agama di Giri. Selama pemimpinannya yang panjang, banyak berjasa membentuk dan memperluas kekuasaan kerajaan Islam baik di Jawa Timur maupun di sepanjang pantai pulau-pulau Nusantara Timur. Tidak dijelaskan dengan pasti kapan Sunan Prapen melakukan Islamisasi di Nusa Tenggara. Yang jelas Sunan Prapen pergi ke Lombok dalam misi penyebaran Islam yang dijalankan Giri. Di Lombok ditemukan banyak bukti keberadaan Giri. Konon di desa Dasan Gres, Gerung, Lombok Barat terdapat sebuah tempat bernama Giri Menang. Tempat itu dipercaya sebagai persinggahan Sunan Prapen selama proses penyebaran Islam di Lombok. Ditemukan juga masjid tua di beberapa lokasi di Lombok Utara dan Lombok Tengah. Selain itu ada Kelurahan Prapen di Praya, Lombok Tengah yang dipercaya diambil dari nama Sunan Prapen. Situs-situs itu menjadi bukti perjalanan Islam dari Jawa ke wilayah Lombok. Dan dalam buku yang berjudul Sejarah Islam di Lombok, ini dia makam Panembahan Kawiskuwo ya, yang merupakan putra dari Sunan Prapen. Dalam buku yang berjudul Sejarah Islam Lombok menjelaskan bahwa Sunan Prapen dalam menjalankan misi sucinya ke Pulau Lombok, beliau tidak melakukan perjalanan sendirian, melainkan ditemani oleh prajurit dan beberapa orang patih, ialah Pati Mataram, Arya Kertasuro, Jaya Lengkara, Adipati Semarang, Tumenggung Surabaya, Tumenggung Sedayu, Tumenggung Anom Sandi, Ratu Madura, dan Ratu Sumenep. Dalam Serat Kanda juga diceritakan mengenai Sunan Prapen yang dianggap sebagai orang yang alim dan bijaksana oleh para penguasa Jawa. Hal tersebut karena Sunan Prapen berperan menjadi pendamai antara pasukan dari Mataram dan pasukan dari Surabaya yang melakukan pertempuran pada tahun 1589. Sunan Prapen juga menjadikan Giri Kedaton sebagai tempat berlindung bagi raja-raja Jawa yang terdampak pertempuran. Wallahu a'lam bishawab.
Baik sahabatku, itu tadi perjalanan kami di makam Sunan Prapen. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada salah tutur kata atau tindakan kami yang kurang sopan, karena manusia tempatnya salah dan dosa. Kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dukung terus kegiatan kami Lewis Channel dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi pada video kami yang akan datang. Sungguhnya dukungan sahabat sekalian yang membuat kami semangat meliput kegiatan tentang dakwah ziarah kubur. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.